Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rio Aribul Fikri, NIM 1930 dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu tentang ruang lingkup komunikasi bisnis, yang mana kita ketahui bahwa komunikasi bisnis adalah kegiatan berkomunikasi yang dilakukan dalam kegiatan berbisnis. Beberapa definisi komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama dari Philip Kotler, di mana komunikasi bisnis dalam kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Selanjutnya dari Rosenbal, komunikasi bisnis menurut Rosenbal itu adalah tindakan pertukaran informasi, ide, opini, instruksi, dan lain-lain untuk mencapai target perusahaan yang disampaikan secara personal dan non-personal melalui lambang atau sinyal. Yang selanjutnya dari Joko Purwanto, komunikasi bisnis menurut Joko Purwanto itu merupakan kegiatan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir itu dari William Albig, pengertian komunikasi bisnis menurut William Albig itu pertukaran informasi, gagasan, instruksi, atau pendapat yang memiliki target tertentu, baik secara personal maupun impersonal. Berdasarkan definisi komunikasi bisnis menurut para ahli tersebut, maka bisa kita lihat bahwa komunikasi bisnis merupakan suatu proses komunikasi yang berencana. Berikut ini beberapa hal yang terlibat dalam proses komunikasi bisnis. Antara lain, yang pertama itu ada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, terjadi pertukaran informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Yang ketiga, melibatkan lambang, simbol, atau sinyal. Yang keempat, merupakan menggunakan saluran personal dan non-personal. Yang kelima, yang terakhir itu ada target yang ingin diperoleh. Jika dilihat dari tujuan, maka tujuan komunikasi bisnis itu yang pertama memberi informasi, misalnya informasi seputar harga, produk terbaru, atau hal-hal yang berhubungan dengan penjualan suatu produk. Yang kedua itu melakukan persuasi. Menggunakan komunikasi bisnis dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain seperti klien atau calon konsumen. Contohnya mengajak orang-orang untuk menggunakan suatu produk tertentu, atau mengajak mitra bisnis untuk melakukan suatu proyek. Yang ketiga itu melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga bisa dilakukan untuk menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain demi mewujudkan tujuan yang diharapkan. Yang terakhir itu melakukan pengaturan. Komunikasi bisnis yang berfungsi untuk mengatur ini misalnya adalah melakukan komunikasi yang bersifat memberikan petunjuk atau panduan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi bisnis, yang mana setelah kita memperoleh tujuan komunikasi bisnis, sekarang kita lihat ruang lingkup dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis tersebut terdapat dua aspek, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang mana yang internal ini adalah komunikasi bisnis yang terjalin antar individu dalam
satu institusi atau organisasi atau perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis internal ini misalnya komunikasi antara pemilik perusahaan dengan para karyawannya, antara manajer dengan anak buahnya, atau antara sesama karyawan. Yang kedua, komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal ini adalah komunikasi bisnis yang terjadi antara organisasi, instansi atau perusahaan dengan pihak lain. Misalnya komunikasi bisnis yang dilakukan oleh manajer marketing dengan pelanggan atau antara direktur dengan pemasok bahan baku. Dari ruang lingkup komunikasi bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis sangat penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik internal maupun eksternal, akan mendukung kelancaran proses produksi. Jika proses produksi berjalan dengan baik, maka produktivitas tentu akan lancar dan perusahaan dapat maju dan berkembang. Karena komunikasi bisnis adalah kegiatan komunikasi yang terencana, maka diperlukan strategi komunikasi bisnis yang tepat. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan komunikasi bisnis tentu harus dilihat dari tujuan dan fungsinya. Yang mana fungsi komunikasi bisnis itu ada 4. Pertama, fungsi informasi. Dalam hal ini maka komunikasi bisnis digunakan untuk para manajer dan karyawan dalam menjalankan tugas keseharian mereka agar selalu efektif dan efisien. Fungsi yang kedua, regulator. Ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengatur jalannya perusahaan, seperti memberikan perintah atau laporan. Yang ketiga, persuasif. Fungsi ini terjadi ketika di antara para karyawan terjadi komunikasi dan interaksi, di mana ada pihak yang memberikan ide dan ada yang mendengarkannya. Si pemberi dan melakukan komunikasi bisnis agar orang mau menerima ide tersebut. Selanjutnya, terakhir itu integrasi. Inilah fungsi komunikasi bisnis yang paling penting, yaitu agar perusahaan dapat berjalan atau beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal itu tentu membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Berdasarkan ruang lingkup fungsi dan tujuan komunikasi bisnis tersebut, maka kita bisa melihat bahwa itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Itulah untuk memberikan pelatihan komunikasi bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif baik secara internal maupun eksternal. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan materi tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Kami akhiri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.